Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ternyata di Indonesia setiap harinya masih memproduksi sampah sekitar 175.000 ton, yang jika diakumulasikan bisa menjadi 64 juta ton per tahun. 83% sampah tersebut tidak dikelola dengan baik. Seperti yang sering kita lihat sehari-hari, hanya menumpuk di berbagai tempat. Di tempat pembuangan akhir, di pantai, di sekitar rumah, di sekitar kantor, yang pastinya sangat mencemari lingkungan sekitar. Ternyata, sumber permasalahannya adalah pola ekonomi linear. Dalam ekonomi linear, manusia terbiasa membuat produk, menggunakannya sampai tidak bisa terpakai lagi, kemudian membuangnya sebagai sampah. Tapi, apa mungkin kita hidup tanpa sampah? Saat ini, para akademisi dan juga praktisi bisnis telah menemukan cara untuk meminimalkan produksi sampah manusia melalui ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah sebuah alternatif untuk ekonomi linear tradisional yang sebelumnya kita kenal, di mana kita menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, dimulai dari menggali nilai maksimum dari penggunaan produk, kemudian memulihkan dan meregenerasi produknya dan juga bahannya pada setiap akhir umur layanan. CWTS UGM telah mengkurasi 4 contoh bisnis sirkular dari 4 area fokus ekonomi sirkular yang bisa mendorong terwujudnya masyarakat tanpa sampah. Pengembangan masyarakat di bank sampah ini sejak tahun 2012 bulan September. Jadi kita hanya bertugas sebagai motivator dan fasilitator, mencoba mendorong pendirian bank sampah yang digerakkan murni oleh masyarakat sendiri ya, secara mandiri. Sampai tahun 2019 mungkin ya, kita sudah berhasil menginisiasi membantu pendirian bank sampah sekitar 120 lebih ya. Bank sampah ini juga bisa jadi agen gitu, agen dalam edukasi lingkungan lebih jauh, karena dalam sampah ini tidak hanya soal recycling, tapi juga kan ada 3R ya. Reuse-nya kita belum sentuh, reduce-nya belum kita sentuh. Saya berharap banget bahwa pemerintah membuat itu menjadi lebih besar, karena terus terang kemampuan kami di sini kan terbatas. Kita juga setelah begitu banyak permintaan, sehingga uang yang zakat kita miliki itu tidak lagi bisa menopang seluruhnya. Kita coba nyari sponsor juga masuk. Meskipun itu sudah masuk, antusias masyarakatnya begitu besar, kadang kita juga keteteran ya, karena memang kekurangan dana gitu. Supermarket sirkular ya, supermarket sirkular yang pakai kemasan pakai ulang, kemasan reusable. Jadi belanja kayak belanja galon tapi produknya yang lain. Ya, jadi kita mulai dari small initiative tahun 2017 gara-gara ada challenge dari OpenIDEO at that time bareng Ellen MacArthur, namanya Circular Design Challenge. Waktu itu challenge-nya untuk small format single use plastik kayak sachet, sedotan, tutup botol. Sebenarnya challenge-nya mainly fokus on that gitu waktu 2017 itu. Jadi waktu itu mulainya dari situ. Gitu. Yang udah mulai mau sih orang kemarin kita coba jualan salad kayak gini. Di jar. Salad kaleng. Salad jar ya pakai kaca, kenapa pakai kaca? Karena dressingnya kita langsung campur di bawahnya kan banyak. Kita nggak mau pakai plastik karena food safety, maksudnya dari sudut pandang food safety akan lebih aman pakai kaca kalau kita cuci, karena dia non poros kan. Please balikin kalau udah nggak mau pakai, nanti kita kasih cashback. Jadi ini bahkan lebih berharga dibanding kalau dibuang ke tempat sampah kalau dibalikin ke kita. Gimana caranya? Kita coba develop new product gitu ya. Kita berdayakan ibu-ibu. Jamu kita yang bikin ibu-ibu. Terus mungkin nanti ketika aplikasi kita jadi paling banyak yang jualan ibu-ibu sih kan, pasti kalau WhatsApp yang banyak jualan ibu-ibu kan ya. Jadi Epoinco adalah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial yang memiliki visi untuk menciptakan dunia tanpa polusi plastik dengan menyediakan one stop solution untuk plastic waste issue gitu. Nah, Epoinco sendiri sebenarnya namanya sendiri itu baru dibentuk tahun lalu 2019, karena kita juga melihat semakin banyaknya perusahaan, terutama karena model bisnis kita lebih B2B, perusahaan yang mereka mencari alternatif pengganti plastik lainnya, nggak cuma gelas atau packaging,
tapi juga kayak kantong belanja, habis itu sedotan, sendok garpu dan lain sebagainya gitu. Kita mengajak orang untuk berpikir ulang terlebih dahulu, makanya namanya ripping kan. Kita mengajak orang untuk berpikir ulang lebih dahulu mengenai penggunaan plastik, terutama plastik sekali pakai. Habis itu setelah mereka berpikir ulang, mereka bisa mengurangi kan. Mereka bisa mengurangi dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai atau menolak misalnya sedotan plastik gitu kan. Kayak nggak perlu pakai sedotan plastik, jadi ketika kayak di restoran mereka nggak kayak menolak sedotan plastik atau seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya mereka perlu pakai, mereka bisa pakai yang reusable gitu. Kendala pertama sebenarnya adalah dari segi edukasi, karena memang produk-produk pengganti plastik yang ramah lingkungan itu sekarang masih lebih mahal ketika dibandingkan dengan konvensional plastik. Nah, edukasi itu tantangan pertama, karena mereka kebanyakan orang-orang masih berpikir plastik lebih murah, mereka masih lebih menggunakan plastik, tetapi murahnya itu kan secara jangka pendek gitu. Alasan kenapa Parampong lahir sebagai private research institute yang ingin mencapai menginisiasi Desa Mandiri Lestari di 2022. Kami start dari 2017, sekarang udah 5 tahun, dan dalam proses menuju bikin Desa Mandiri Lestari itu akhirnya banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah pengolahan sampah. Di luar itu adalah tentang ketahanan pangan. Lalu kita juga bicara tentang resources, bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan resources baru yang mungkin belum kepikiran sebelumnya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sampah menjadi material yang akhirnya jadi resources. Tapi kalau kita berusaha supaya akhirnya perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia nggak ngasilin filter, menurut saya masih masuk akal. Masih bisa nih, karena itu kan shifting aja kan. Gimana caranya masyarakat akhirnya nggak dikibulin dengan filter itu membuat lebih sehat merokok, karena ya merokok itu nggak ada sehat-sehatnya gitu. Jadi mau pakai filter atau enggak sebenarnya sama aja. Tapi kalau ada filter malah jadi ada masalah sampah yang luar biasa, karena orang-orang nggak bahas, tapi sebetulnya puntung rokok itu sampah nomor 1 yang ada di laut dan bukan plastik.